Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Baru 21 orang nih yang masuk. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Cukup jelas Pak Prof. Volumenya cukup ya? Oke. Betul, Prof. Cukup Pak. Ada 25. Baik, kita sudah 26 orang yang masuk sekarang. Kita mulai aja karena sudah lewat dari jam 7 ya kelihatan. Ya, sudah lewat 4 menit. Oke. Oke, 27 orang.
Gimana liburannya kemarin? Tidak liburan, Pak. Nggak kemana-mana, Prof. Oke. Di rumah Persiapan saja. US anak kelas 9. Ya, Kerja, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu dan ke Pak Profesor Mulyani juga jika dalam pelaksanaannya ada sering bolak-balik gitu. Kebetulan saya di sekolah dan hari ini adalah hari terakhir ujian sekolah. Karena kami diberikan izin untuk siswanya datang ke sekolah, jadi mungkin ada yang sering bolak-balik gitu Pak. Mungkin Bapak Ibu gurunya atau siswanya yang bertanya gitu tentang kegiatan pelaksanaan US hari ini. Itu saja permohonan izin saya untuk kegiatan kuliah hari ini. Terima kasih sebelumnya. Kenapa Pak? Waktu Anda kuliah tidak minta izin sekolah untuk bebas hari Sabtu? Kebetulan saya masih 6 hari Pak. Di saya masih 6 hari sekolah. Nah, kasus Anda aja kan berarti, yang lain tidak kan? Iya, Oke. kebetulan saya panitianya Pak. Panitia US, ya kebetulan bentrok dengan jadwal kuliah juga. Tapi saya udah minta izin ke panitia yang lain untuk tidak mengganggu gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain bisa mendampingi saya selama kegiatan. Oke, terima kasih Pak. Iya, oke. Baik, kalau begitu kita coba lihat. Ada yang sudah in tapi belum siap di depan komputer. Siapa itu? Dari T sama siapa ini? Coba siap dulu semua di depan komputer. Masih ada yang belum siap. Ya Pak. Cuma layar kosong doang isinya. Itu ada itu, 045 itu siapa? Nol 45, 043, 005, 001 belakang. 5 Pak Manang. 026. Oke. Masih ada satu lagi. Baik, kalau gitu kita mulai kuliah kita. Dan marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf agak salah dikit nih. Oke, sebelum saya terus, apakah semua sudah menerima bahan yang untuk hari ini? Sudah Pak. Yang lain kok diam? Sudah, Prof. Sudah. Kalau begitu Sudah, sudah Prof. Oke, kalau gitu sudah mengerjakan tugasnya? Sudah Pak. Oke. Yang lain? Belum Pak. Belum, Pak, belum. Kok belum? Kenapa? Kita Baru semalam, Pak, dapat tugasnya. ya enggak apa-apa. Semalam kan ada waktu juga berjam-jam sampai hari ini. Siapa yang belum? Saya Pak baru buka. Saya belum, Pak, baru dibaca. Saya juga belum, Pak. Saya juga belum, Pak. Yang lain? Yang sudah siapa? Ya Pak. Oke, siapa lagi? Saya Pak sudah. Oke, siapa lagi? Saya sudah. Ada, Pak. Oh, banyak yang sudah ya. Oke, ya, yang belum juga dapatnya, yang belum juga nanti. Jadi ya, mohon maaf kalau yang belum melakukan review ya hari ini nggak dapat banyak. Oke, itu terserah Anda karena Anda yang perlu, bukan saya yang perlu. Baik, kita masuk kuliah hari ini.
hari ini adalah kita akan mereview dari 2 kasus. Ini, bedah kasus untuk latar belakang masalah yang telah Anda tulis. Ya, dan dikirimkan ke saya, saya lihat secara ini. Oke. Nah, saya sudah pilih 2 aja, karena kalau kebanyakan waktu kita nggak cukup untuk kita bedah, tapi 2 itu harapannya adalah dapat mewakili untuk semua. Jadi nanti pelajaran yang dipetik dari 2 hal itu, 2 bahan itu akan menjadi pelajaran untuk semuanya. Sesuai dengan panduan yang saya kirimkan bahwa memang dengan sengaja 2 itu tidak saya kasih nama. Tapi mestinya yang punya mesti merasa bahwa itu punya saya. Ada yang merasa itu punya siapa? Saya, Prof. Ya. Siapa? Agung. Yang satu? Iya. Aisyah. Aisyah. Betul. Oke, jadi mengenal tulisannya sendiri ya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita akan terus aturan mainnya begini. Aisyah. Ya Aisyah. Kita sudah buka, lalu aturan mainnya begini. Jadi 10 menit nanti untuk presentasi, dan sesuai dengan panduan presentasi Anda tidak baca karena tulisan Anda. Mestinya Anda hafal poin-poin yang penting, dan itu cukup 10 menit. Saya kira selonggar sekali. Setelah kita akan mereview berdasarkan pertanyaan yang saya berikan. Kita akan review bersama-sama. Nah, pada waktu mereview, kalau sudah disebut oleh seorang mahasiswa, maka yang lain tidak perlu lagi menambah, harus memberikan kontribusi untuk yang lain. Ya, jadi misalnya Pak, itu jawabannya itu latar belakangnya sudah ada, ya yang lain nggak usah ngomong lagi. Pak, latar belakangnya yang ini, ya sudah, kalau yang itu, yang A, ya nggak usah diomong lagi. Kecuali kalau Anda ternyata latar belakangnya B, maka Anda harus ngomong yang B. Oke, supaya nggak terulang. Lalu setelah itu dilanjutkan presentasi yang kedua, 10 menit lagi, lalu review kasus yang kedua. Setelah itu baru ada pengayaan dosen 10 menit. Setelah itu ada penugasan untuk sesi yang berikutnya, sesi keempat 3 menit. Kita ikuti doa penutup 2 menit. Oke. Nah, saya akan mulai. Yang pertama adalah Aisyah dulu. Ya, sesuai dengan kasus 1. Kasus 1 punya siapa? Aisyah ya? Saya, Prof. Kasus 1. Oh, Agung. Yang kasus, oke. Kalau begitu kita mulai kasus 1 dulu. Agung. Oh ya, punya Agung. Oke. Nah, ini saya tutup share-nya. Saya sudah mulai ganti. Sekarang kita share naskah yang kasus 1. Kasus 1 ini saya coba lebarkan ya. Dan ini adalah pertanyaannya yang nanti untuk panduan kita berdiskusi atau kita mereview, lalu kita mulai. Nah, ini presentasi penyaji, waktunya 10 menit, tidak perlu membaca naskah, karena kalau membaca naskah dibacanya nggak cukup 10 menit, tetapi memilih yang poin-poinnya aja. Dan presenter tidak punya tugas untuk menelaah, ya tugasnya ditelaah. Jadi, oke, silakan kasus pertama. Saudara Agung, silakan. Baik, Prof. Ya. Tapi mohon maaf, saya tidak menyiapkan paparan karena memang. Nggak usah. Ya, saya menafsirnya bahwa lisan itu hanya sekedar penyampaian saja. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat Bapak dan Ibu. Salam hormat Prof. Murjani selaku dosen pada mata kuliah hari ini. Alhamdulillah, karena agak kaget sempat terpilih, tidak menyangka, tapi luar biasa, ini sebuah tantangan. Langsung saja ke pembahasan. Ya, terbelakang yang saya tulis, saya uraikan bahwasanya berangkat dari fenomena yang terjadi tentang perkembangan zaman. Dan kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah masuk revolusi industri 4.0 yang kemudian pada latar belakang saya coba kaitkan dengan education 4.0. Barangkali lebih familiar revolusi industri, tapi di latar belakang saya coba berubah dari beberapa referensi menggunakan kata education 4.0. Nah, di mana pada pendidikan 4.0 ini, di situ juga saya muat menjadi sebuah tantangan bagi setiap negara, khususnya Indonesia, dalam rangka persaingan dan kemudian pasti bicara tentang mutu dan kualitas sumber daya manusia. Kemudian ditambah lagi dari siaran pers dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang di sana disebutkan bahwa pada tahun 2030 Indonesia mengalami bonus demografi. Nah, ini juga sebuah tantangan juga bagi Indonesia bagaimana untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut. Karena kita tahu bersama bahwa bonus demografi ini usia produktifnya lebih banyak dibandingkan usia non produktif, sehingga perlu upaya atau usaha dari Indonesia. Salah satu faktornya adalah di bidang pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan tentunya untuk memajukan negara Indonesia. Dan saya coba juga kaitkan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini. Awalnya agak ragu juga ingin dimasukkan atau tidak gitu. Tapi saya berusaha coba mengkaitkan karena ini masih diselenggarakan oleh Indonesia dan bentuknya adalah pengganti ujian nasional, yaitu salah satunya asesmen kompetensi minimum yang menekankan pada literasi bahasa dan numerasi. Nah, ini walaupun saat COVID agak terhambat, info yang saya terima tetap dilaksanakan di bulan Oktober. Dan di latar belakang juga saya urai sedikit tentang literasi bahasa dan literasi numerasi, namun tidak begitu mendalam. Saya khawatir nanti ketika masuk di dalam bab 2 akan terjadi pengulangan. Saya beranggapan bahwa literasi bahasa dan literasi numerasi ini menjadi salah satu upaya dalam mencapai yang tadi saya sebutkan, atau harapan yaitu memiliki sumber daya yang unggul, kemudian memiliki daya saing juga secara internasional karena sudah di era globalisasi, dan kemudian sebagai pendukung terhadap literasi bahasa dan numerasi, saya tautkan juga hasil PISA yang kemudian dipublish di halaman Kemdikbud yang sangat ini fakta ya karena perlu saya masukkan juga gitu, saya perlu kutip seutuhnya di dalam latar belakang.
Di dalam PISA atau Program for International Student Assessment yang setiap 5 tahun diselenggarakan oleh OECD, ya, organisasi penyelenggara PISA. Di situ disebutkan bahwa ternyata hasil PISA ini khususnya untuk Indonesia, Waktunya 35 menit loh ini. Ya, Prof, terima kasih. Berada di kuadran low performance. Dan kemudian ditambahkan lagi bahwa ada gender gap performance, maksudnya adalah perbedaan antara kemampuan antara jenis kelamin. Ternyata di PISA perempuan itu lebih tinggi nilainya dibandingkan laki-laki. Nah, ini yang menarik, ya, kemudian coba untuk dikupas dan kemudian diteliti. Di samping itu buka YouTube, akhirnya ketemu Bu Indriani Lim dan beliau menawarkan tentang computational thinking, dan menurut saya ini sangat mudah-mudahan bisa diteliti sebagai upaya untuk mencapai harapan-harapan yang tadi sudah diuraikan. Nah, di dalam latar belakang ini akhirnya ya, saya berpendapat bahwa hipotesa sementara bahwa computational thinking ini mungkin saja bisa menjadi alternatif, menjadi solusi untuk mengatasi. Yang pertama adalah Education 4.0, kemudian bonus demografi, yang kemudian juga menjawab hasil PISA di tahun 2018, sehingga di PISA berikutnya mudah-mudahan Indonesia bisa meningkatkan kualitas kemampuannya di literasi bahasa, numerasi, dan sains. Saya kira di latar belakang itu saja yang ya, saya tuangkan dalam latar belakang, dan mudah-mudahan ini nanti akan didiskusikan dan menjadi tambahan wawasan juga untuk saya. Dan mohon maaf karena banyak kekeliruan atau sistematika atau alur dari latar belakang yang barangkali belum terbaca dengan baik. Masukan dari teman-teman dan arahan dari Prof. Mulyani mudah-mudahan. Ini yang dipresentasikan bab 1, bukan hanya latar belakang. Yang lainnya juga harus disampaikan. Mas ada waktu, silakan. Siapa? Ini bab 1. Masih 3 menit. Siapa? Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi masalah yang saya muat ternyata banyak. Yang pertama adalah tentang apakah terdapat hubungan perilaku siswa terhadap hasil belajar matematika, kemudian hubungan juga apakah terdapat hubungan perbedaan jenis kelamin siswa terhadap hasil belajar matematika, dan kemudian apakah pendidik melakukan analisis kebutuhan. Yang keempat, apakah ada metode apakah penerapan dengan CT ini dapat mempengaruhi perilaku siswa yang kemudian berdampak kepada peningkatan hasil belajar. Yang kelima, apakah penerapan metode ICT ini dapat mengurangi perbedaan hasil belajar matematika, khususnya pada jenis kelamin. Dan agar tidak terlalu bias, masalah kami batasi juga, saya batasi di ada 2 poin di situ. Yang pertama tentang apakah ada hubungan antara perilaku dan jenis kelamin siswa terhadap hasil belajar matematika. Yang kedua, apakah metode CT ini dapat mempengaruhi hasil belajar matematika ditinjau dari perilaku dan kelamin siswa. Sehingga dapat dirumuskan bahwa dalam penelitian ini apakah terdapat pengaruh penerapan metode CT ini terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari perilaku dan jenis kelamin siswa. Dan terakhir
tujuan pendidikan ini yang pertama untuk mengidentifikasi hubungan perilaku dan jenis kelamin siswa terhadap hasil belajar, kemudian mendeskripsikan pengaruh metode component thinking terhadap hasil belajar siswa dengan pertimbangan tadi perilaku dan jenis kelamin, dan kemudian menuntaskan, karena ini salah satu kewajiban saya untuk membuat tesis dan menyelesaikan program S2 saya di Unindra, dan kemudian menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi saya, dan kelima menambah koleksi barangkali untuk perpustakaan Universitas Islam Pasca PGRI, dan yang terakhir mudah-mudahan menjadi kajian untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Saya kira itu penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Baik, terima kasih Pak Agung. Ini sekarang giliran pada yang mereview. Mari kita coba pertanyaan pertama. Pak Agung mendengarkan aja. Ya, Prof. Oke, kita mulai yang pertama. Apakah ada latar belakang masalah yang menunjukkan cita-cita atau keinginan yang dicapai? Silakan. Siapa? Ada, Prof. Ya, apa itu cita-citanya? Apa? Kalau ada apa? Berdasarkan analisis yang sudah saya pelajari dari bab 1 Pak Agung, itu latar belakang menunjukkan keinginan itu yang pertama menciptakan pembelajaran sepanjang hayat yang agil dan juga dilandasi dengan karakter yang kuat. Di mana Kemudian, itu? Di mana? Yang benar di mana? Halaman berapa? Yang pertama, Pak. Ya, yang mana? Di sini ada yang pertama, paragraf pertama. Mana? Yang adil dan karakter tadi mana? Agil. Iya, di sini tadi Pak, yang karakter itu yang numresi Pak. Oke. Terus? Kemudian yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia yang dapat menentukan tingkat keberhasilan negara dalam memanfaatkan bonus demografi. Kemudian yang dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing pada tatanan regional maupun internasional. Menurut saya seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lain? Saya boleh menambahkan, Prof? Ya. Oke, jadi untuk yang pertama tadi sama, pada paragraf pertama kalimat pertama menciptakan pembelajar sepanjang hayat yang adil dan juga harus dilandasi karakter yang kuat. Lalu yang kedua pada paragraf 6 kalimat pertama meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Lalu yang ketiga paragraf 6 kalimat kedua meningkatkan kemampuan membaca, sains dan matematika setiap siswa. Lalu yang keempat paragraf 6 kalimat ketiga meminimalisir gap yang terjadi antara hasil belajar anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu yang kelima, paragraf 8 kalimat kelima, memungkinkan siswa untuk membuat, merancang dan mengembangkan teknologi, alat atau sistem yang akan berperan dalam memajukan bidang apapun di masa depan. Lalu yang keenam, ada pada paragraf 9 kalimat pertama, generasi masa depan agar menjadi pemecah masalah yang kreatif. Lalu yang ketujuh, paragraf 11 kalimat pertama, membangun kemampuan berpikir komputasi. Lalu selanjutnya ada kalimat siswa berpotensi memecahkan masalah, bukan saja yang terkait dengan pembelajaran di sekolah, tapi juga masalah-masalah yang ditemukannya di kehidupan nyata. Lalu yang selanjutnya, terakhir yang saya temukan pada paragraf 11 kalimat kedua, agar memiliki daya saing unggul dalam ilmu pengetahuan dan tentunya memiliki karakter Indonesia, yaitu berketuhanan, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, mandiri, dan memiliki tanggung jawab. Gitu saja, Prof. Terima kasih. Oke. Yang lain? Saya coba, Prof. Silakan.
Siapa? Saya menyambung dari Bu yang tadi, saya melanjutkan yang di paragraf terakhir. Di situ disebutkan bahwa Pak Agung menginginkan adanya keterkaitan, di mana keterkaitan gender, perilaku peserta didik dalam pembelajaran dan analisis didik terhadap kebutuhan peserta didiknya. Jadi ditinjau sejauh mana kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah Pak Agung mencoba metode computational thinking dalam pembelajaran itu bisa mempengaruhi terutama untuk mengatasi low performance dan gender gap performance. Itu saja Prof tambahannya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oh, yang lain nggak kerjakan? Masa cuma itu? Saya Prof. Ya. Ya. Kalau menurut saya penulis itu keinginan yang ingin dicapai simpel saja, nggak sebanyak tadi. Intinya di situ peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah yang merupakan kemampuan yang dibutuhkan generasi selanjutnya agar memiliki daya saing yang unggul Indonesia, yaitu berketuhanan, berbudi luhur, berakhlak mulia, mandiri, dan memiliki tanggung jawab. Itu saja sih sepertinya intinya. Terima kasih, Prof. Yang lain? Tambahan, Prof. Ya. Ya, saya hanya simpel sama Ya. Maria. Di sini hanya menerapkan pendekatan belajar dan model pembelajaran yang sesuai yang cukup relevan dengan era digital saat ini adalah CITI. Itu saja, Prof. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Bagus, menarik. Jadi ternyata banyak ya. Oke, mari kita sekarang masuk. Langsung saya akan untuk ke situ, saya akan masuk di sini. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah ada gap yang disajikan? Ayo, siapa? Saya udah, Prof, ya. izin menjawab. Menurut saya ada, itu yang diungkapkan pada paragraf 10 kalimat keempat, yaitu kompetensi CITI belum diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain di luar bidang informatika. Jadi gap yang terjadi antara keinginan untuk menerapkan metode CITI, tetapi kompetensi CITI belum diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain di luar bidang informatika. Seperti itu. Ada yang lain? Saya, Prof. Di sini ada gap yang dimana seharusnya komputasi telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah harusnya, tapi kenyataannya di Indonesia belum mengintegrasikan pemikiran komputasi ke dalam kurikulum nasional secara terencana, terstruktur, dan sistematis. Jadi harapan dari penulis tadi belum terrealisasi gitu, Prof. Terima kasih. Oke. Gap itu harusnya gap antara apa dan apa ya? Saya coba menjawab, Pak Prof. Ya. Yang saya analisis di sini terdapat gap antara harapannya yaitu menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat dengan karakter yang kuat. Sementara hasil survei dari OAC 2018 justru malah Indonesia mengalami penurunan hasil visa. Dan ini dibuktikan pada kalimat berdasarkan survei di Organization for Economic Cooperation and Development, OAC pada tahun 2018 mengumumkan hasil Program for International Student Assessment atau visa, Indonesia mengalami penurunan. Dan ini dikutip dari laman www.kemendikbud.go.id. Demikian Pak Prof. Oke. Baik, mari kita cek. Tadi yang
ketiga terakhir ya, gap antara harapan pertama menciptakan ini ya, kuning ini ya, generasi pembelajar. yang ini ya, pembelajaran betul, sepanjang Pak. hayat, ya. Lalu Iya, bisa betul, ya. Betul sekali. Iya, betul sekali Pak Prof. Lalu bisa. Oke. Bisanya. Oke. Saya tanya sekarang. Sama enggak pembelajaran sembahyang hayat ya dengan kemampuan bahasa Indonesia dan matematika? Tidak sama. Tidak sama. Jadi bisa enggak gapnya? Gap kan cita-cita tadi. Belum sih, belum. Ya kan? Cita-citanya apa? Ya. Cita-citanya ini. Ini. Ya. Ini tadi pembelajaran sepanjang hayat, ya kan? Lalu gapnya kok ke sini gitu. Sama nggak antara cita-cita dan gap rasional nggak ini? Malah mengecil, Prof. Oke, satu. Yang kedua, mari kita lihat. Oke, sekarang sebelum ini kita lihat lagi. Nggak apa-apa, kita lihat pertanyaan berikutnya. Ini untuk dipikirkan dulu aja, bukan pemikiran. Pertanyaan berikutnya ya. Oke. Apakah ada pendalaman data pendukung yang disajikan? Pertanyaan berikutnya. Ya, Prof, saya Ya. Kalau pandangan saya dari pertanyaan itu, berarti di situ data pendukung itu yang tadi dari hasil PISA itu, Pak. Oke. Hasil PISA dari data pendukung. Hasil PISA-nya menyebutkan apa? Indonesia itu pada tingkat yang paling tadi. Paling apa? Yang di peringkat berapa? Halaman berapa ya? Halaman berapa? Bentar, Pak. Halaman berapa sih? Insya Allah. Apa? Indonesia itu berada pada peringkat 2008. Bentar. Ya apanya? Apanya? Yang peringkat itu apanya? Artinya kemampuan siswa Indonesia itu, Pak. Iya, dalam hal itu apa? Literasi. Yang benar. Itu yang tadi. Low performance dan high quality-nya itu, Pak. Iya, dalam hal apa? Dalam hal apa? Coba lihat pisahnya itu. Nah, ini apanya? Dalam hal membaca, sains dan matematika. Membaca. Membaca apa? Membaca. Sains dan matematika. Ada berapa di situ yang disebut? Matematika, sains, dan apa? Membaca. Mana yang ngomong membaca? Literasi membaca. Hah? Yang tanda kuning itu apa coba? Berapa mata pelajaran? Berapa bidang? 3. Apa itu? Membaca. Membaca nggak ada membaca.
Satu Prof hanya matematika saja. Oh, matematika. Matematika, terus? Iya. Terus? Selain sains, Prof. Terus? Matematika, sains, dan dan rata-rata OECD. Oke, matematika dan sains. Oke, ada 2. Matematika dan sains, Prof. Hanya 2. Coba mari kita lihat yang akan diteliti. Mbak Yan. Mari kita lihat yang akan diteliti. Yang akan diteliti apa? Yang akan diteliti kemampuan pemecahan masalah, Prof. Mana yang ngomong kemampuan pemecahan masalah? Ini kalau saya sih lihatnya apa? Pertanyaan penelitiannya ini coba. Bagaimana pengaruh computational thinking, Prof, ke performance dan gender gap performance terhadap apa? Terhadap pemecahan masalah. Mana yang ngomong pemecahan masalah dia identifikasi masalah? Terhadap hasil belajar. Terhadap hasil belajar, Prof. Hasil belajar apa? Matematika. Oke, mari kita lihat. OECD tadi yang dinilai apa? Matematika dan sains. Matematika dan sains. Jadi sains relevan nggak dengan yang akan diteliti? Relevannya dengan matematikanya saja, Prof. Iya. Tidak, Prof. Jadi sains kurang relevan, Prof. Iya, mari kita lihat. Mulai dari atas. Mari kita lihat ya dari atas. Tadi kan bicara tentang pembelajaran sepanjang hayat. Mana yang lebih relevan tentang pembelajaran sepanjang hayat dengan PISA? Kaitannya dengan yang akan diteliti. Bisa, Prof. Iya. Kenapa? Mengacu pada sains dan numerasi sama literasi. Kalau yang bukan, yang akan diteliti apa? Hasil belajar matematika, Prof. Matematika. Jadi yang relevan bisanya, Prof. Bisa yang mana? Yang hasilnya, yang matematika, yang bahasa apa yang sains? Yang matematika. Matematika, Prof. Oke. Jadi gini, biasa sekali ya, kita waktu awal menulis itu kita seperti ini, dapat info dari sini, dapat info dari ini. Tadi kan sebut, lalu cari di Google dapat ini, cari lagi dapat PISA, dapat ini gitu loh. Itu biasa waktu kita mencari bahan. Waktu dituliskan harus yang relevan. Jadi kalau yang akan kita teliti itu hasil belajar matematika, terlalu jauh kita ngomong tentang pembelajaran sepanjang hayat dengan karakter. Kan beda sama sekali, jauh sama sekali ini dengan pembelajaran matematika. Jadi informasi paragraf pertama itu relevan nggak dengan yang akan kita teliti? Enggak, terlalu jauh. Ini tentang karakter, terlalu jauh. Jadi yang dekat, bonus demografi ini juga sama. Ada nggak kaitannya dengan pembelajaran matematika? Nggak ada. Jadi waktu kita membuat latar belakang masalah, kita pilih yang memang berkaitan dengan isu yang akan kita teliti. Saya katakan tadi, pada waktu kita mencari bahan seperti ini, tapi begitu kita tuliskan, kita harus pilih. Nggak perlu semua disampaikan. Bagian bahasa nggak perlu, ya kan? Sainsnya juga nggak perlu, karena kita mengarah pada matematika. Yang berikutnya, kategori PISA yang low performance. Itu low performance dalam apa ya? Yang dapat nilai tinggi, nilai rendah, itu apanya? Apanya? Hasil PISA itu yang diteliti apanya? Yang diuji itu apanya?
kemampuan membaca, sains dan matematika, Prof. Bukan. Ini saya beritahukan. Itu kemampuan berpikir. Maka kemampuan berpikir itu ada tingkat rendah, ada tingkat sedang, ada tingkat tinggi, ada tingkat tinggi, ada 5 gradasi. Nah, kita termasuk low performance itu yang paling rendah. Jadi hasil PISA itu bukan hasil evaluasi hasil belajar. Jadi hasil PISA itu hasil tentang uji tentang kemampuan berpikir di bidang bahasa, kemampuan berpikir di bidang matematika, kemampuan berpikir di bidang sains. Itu yang diukur oleh PISA. Sedangkan yang akan diteliti hasil belajar. Pertanyaan saya, mana yang lebih relevan? Membicarakan PISA atau memberikan UN sebagai latar belakang? Lebih keterkaitan ke UN, Pak. Kenapa UN? Karena ada itu evaluasi hasil belajarnya, Pak. Iya, karena UN itu adalah evaluasi hasil belajar, sedangkan PISA itu evaluasi kemampuan berpikir. Oke. Jadi nggak apa-apa, tahap pertama seperti ini, tapi waktu nuliskan kita harus cari yang relevan. Nggak perlu banyak-banyak, tetapi relevan gitu. Ya, oke. Jadi nggak perlu demografi ini kan terlalu jauh juga ini. Ya, terlalu jauh di sini. Oke. Jadi kita to the point dalam latar belakang, sehingga waktu mencari gap-nya bingung. Gap-nya yang mana? Nggak ada. Ya, ketemu kan? Nah, kalau ini ada lebih dari, tadi disebut ada 7 dari latar belakang. Anda pilih aja yang paling relevan khusus untuk fokus matematika kita, hasil belajar. Oke ya? Jadi dibuangin aja, dipilihin yang bagus-bagus. Lalu mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Sampai di sini dulu ah. Ada pertanyaan? Sudah? Dong ya maksud saya? Jadi saya tahu waktu mengumpulkan dapat seperti ini. Tapi waktu ditulis harus ada proses analisis. Mana yang relevan, mana yang terlalu jauh, mana yang namanya latar belakang. Ibarat kita punya rumah, latar belakang itu ya kebun di rumah. Nggak perlu bicara Monas yang jauh di sana, itu juga latar belakang kita, tapi terlalu jauh. Kita langsung apa yang ada di belakang rumah kita. Itu yang bagus seperti itu. Ya. Bagus. Jadi kita pilih yang latar belakang lebih dekat. Oke. Nah, kelemahan-kelemahan tesis itu seperti ini. Yang ada sekarang. Jadi saya nggak salahkan Anda, karena contohnya banyak yang seperti ini. Kita to the point aja apa yang memang melatar belakangi itu kita perlu meneliti. Jadi kalau ini ya cari UN aja yang lebih tepat. Karena UN itu mengukur hasil belajar. Atau kita nilai rapot yang lebih tepat. Rapot anak-anak kita menjadi latar belakang. Daripada ngomong seperti ini, jauh banget. Jauh banget. Ya, oke. Nah sekarang kita mulai lihat nih. Ini tadi sebagai data pendukung ya, betul ya? Betul ya? Tapi tadi data pendukung ini mana yang lebih tepat dengan UN, mana lebih juga dengan nilai rapot, maka Anda sudah tahu nilai UN dan nilai rapot lebih dekat daripada. Ini terlalu jauh. Karena ini perbandingan internasional. Terlalu jauh. Oke. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah ada analisis tentang faktor-faktor yang dapat mengatasi gap? Katakanlah kalau gapnya tadi hasil belajar. Faktornya ada nggak di situ? Yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gap tadi. Siapa? Kayaknya nggak ada itu, Prof. Sepertinya belum ada, Prof. Yang ada gimana? Belum ada, Prof. Belum ada. Hah? Belum ada penulis belum menyebutkan faktor-faktor yang dapat mengatasi gap tersebut, sepertinya belum ada. Ya. Oke. Jadi faktor-faktor ini. Nah, yang ada apa di dalam penulis? Lebih ke computational thinking-nya, Prof. Ya langsung masuk ke sini. Ya betul.
Jadi kalau di dalam bahasa Anda melewati jalan tapi melompat. Nah, karena melompatnya nggak sampai, kecebur ke air jadinya. Karena terlalu panjang. Jadi begitu tentang ini, ya, tentang bisa ini langsung masuk computation thinking. Computational thinking itu apa sih sebenarnya? Kalau di dalam sistem pendidikan masuk apa? Thinking. Berpikir Iya. Itu gurunya, itu metodenya, itu alatnya, itu bukunya, atau apanya dalam sistem pendidikan? Pola pikir. Metodenya kalau menurut alat, lebih ke alatnya. Alatnya. Lebih, Kalau menurut lebih ke Agung alat, apanya? Apanya? Kalau sesuai dengan ini metodenya gitu, Bro. Metodenya. Enggak, sekarang Strategi, saya penulisnya. Kalau Strateginya. bahasa ini. Iya. Oke. Ini strategi yang dilakukan pendidiknya. Strategi pembelajaran ya. Iya. Oke. Nah, mestinya ini istilah saya dari sini ke sini ada lompatan jauh. Karena mestinya kan katakanlah tadi meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan kemampuan berpikir atau meningkatkan literasi. Nah, dari latar belakang masalah ini sebenarnya yang dipermasalahkan ada 3 kemungkinan ini punyanya Agung ini. Yang pertama kemampuan literasi yang disebut kan ada kemampuan literasi di sini. Iya. Ya kan? Cuma yang disebut di sini ada 2. Literasi apa di sini? Literasi apa tadi? Literasi Sains, literasi matematika, bahasa, dan literasi numerasi. Jadi yang relevan yang mana? Ya numerasi mestinya. Iya, yang bahasa nggak perlu disebut, ngapain kita? Oke? Jadi seperti ini kita kan itu jadi bisa saja yang menjadi cita-cita itu literasi numerasi. Yang kedua, yang jadi cita-cita bisa kemampuan berpikir kalau yang dipakai data OECD. Kalau yang dipakai data UN, maka cita-citanya adalah hasil belajar. Tapi jangan dimasukkan 3-3-nya, jadi bingung Anda Mas Agung. Jadi pilih salah satu. Kita akan fokus kepada kemampuan literasi, literasi matematik, numerasi dalam hal ini. Kita akan fokus pada permasalahan kemampuan berpikir, atau kita hasil belajar dari data UN dan sebagainya. Nah ini campur aduk nih, akhirnya jadi bingung. Jadi ambil salah satu. Waktu kita kemampuan numerasi, nanti juga pertanyaan penelitiannya kemampuan numerasi, bukan hasil belajar matematika. Waktu kita fokus pada hasil kemampuan berpikir, maka sama juga nanti pada kemampuan. Jadi ini saya tahu pada awal seperti ini, tapi Anda sekarang waktunya untuk mengerucutkan, memfokuskan mana yang akan dipakai latar belakang masalah. Itu akan mempengaruhi pada masalah penelitian kita. Oke? Oke, jadi tinggal pilih yang mana nanti dapat di ini. Nah, di sini ada loncatan, mestinya ngomong dulu faktor-faktor yang akan mempengaruhi apa? Hasil belajar, mempengaruhi kemampuan berpikir, atau mempengaruhi apa tadi? Literasi numerasi. Ada faktor A, faktor B, faktor C. Salah satu faktor adalah di dalam pendekatan pembelajaran. Kan gitu ngomongnya. Baru Anda masuk di sini. Ada berbagai pendekatan pembelajaran, tetapi yang cocok pendekatan pembelajaran computational thinking. Kira-kira gitu. Jadi ini masih di sini ada jarak yang panjang di sini. Justru ini yang lebih banyak harus Anda lakukan analisis ini dibanding dengan yang latar belakang yang terlalu banyak tetapi malah agak kacau tadi karena tidak fokus ya. Fokuskan salah satu, tapi kemudian di sini justru di sini untuk memecahkan tadi gap
dalam hasil belajar, gap dalam kemampuan berpikir, gap dalam literasi numerasi, apa di sini? Nah, setelah itu baru di compositional thinking-nya itu salah satu saja dari pendekatan pembelajaran. Jangan-jangan nanti pada waktu Anda menganalisis di sini faktor-faktor tadi, Anda menemukan bukan hanya masalah strategi, tapi mungkin ada yang lain yang dapat dipakai untuk opsi memecahkan masalah itu. Oke ya? Oke. Jadi ini ada loncatan yang harus diisi. Baik, kita teruskan. Pertanyaan yang berikutnya adalah apakah pertanyaan penelitian sudah benar? Mari kita lihat. Siapa yang akan komentar? Menanggapi? Pertanyaan penelitian nih. Menurut saya belum. Nah, belum. Yang benar harusnya gimana? Bentar, Prof. Jadi pertanyaan penelitian kan ini. Ya. Pertanyaan yang pertama, benar enggak? Yang pertama, harusnya apakah terdapat pengaruh metode computational thinking terhadap hasil belajar matematika siswa SMA negeri mana gitu atau sekolah yang mana ini kan? gitu. Yang ini. Iya. Iya, kayak terlalu ini ya. Oke. Agung. Jadi yang biru di mana? Iya. Jadi, oke. Terlalu jadi luas, benar, terlalu ya? luas menurut saya, iya. Sebenarnya kan tadi yang dibicarakan akhirnya kan hasil belajar. Iya. Hasil belajar dengan perilaku sama enggak? Iya. Nah, jadi tidak konsisten tadi. Tidak konsisten, yang dipermasalahkan ya. hasil belajar, yang ditanyakan perilaku. Ya kita harus perbaiki. Kalau hasil belajar, perilaku. Kalau perilaku, maka latar belakangnya juga harus perilaku yang dibahas. Bukan kemampuan berpikir, bukan apa kemampuan literasi. Jadi ini enggak nyambung. Oke? Jelas ya? Oke. Iya. Menurut Pak Agung tuh di situ variabel bebas dan terikatnya nanti aja. Ini kita belum masuk. Bingung, kita belum masuk ke gitu. situ. Iya. Sekarang pertanyaan pertama. Iya, terima kasih, Prof. Iya. Oke, jangan nanti dulu, nanti tambah. Yang pertama, rumusan pertanyaan ini benar enggak? Apakah terdapat hubungan antara perilaku dan jenis kelamin? Kalau katakanlah perilaku tadi menjadi hasil belajar. Perilaku dan jenis harusnya kelamin itu hasil belajar. Nih. Ada lebih lebih supaya terkerucut kayaknya harus ada tadi sih yang ditambahkan Bu Maria tadi Pak, siswa di sekolah mana gitu. Oh ya, oke. Ya, oke. Maksudnya supaya nggak terlalu terlalu luas gitu. Jenis kelamin itu ada berapa sih? Nah itu Prof, ya terlalu ini ya kayaknya. Enggak, jenis kelamin itu ada berapa? Ada dua, Prof. Dua. Jadi dalam data dia ada termasuk jenis data apa? Ada dua. Data apa? Data kualitatif. Data kualitatif. Enggak. Kuantitatif. Ya, enggak juga. Enggak masuk. Anda atau data parsial. Sudah pasti itu ya berapa gimana? Enggak, Anda mengenal data kontinu enggak? Oh iya. Interval enggak? Kenal enggak? Belum. Masya Allah. Kalau belum gimana bisa analisis statistik? Enggak lah, ini kita masih terpacu data kualitatif dan kuantitatif gitu aja. Oke. Jadi baik. Kalau begitu ini apa? Pengayaan. Mestinya harusnya sudah
di statistik atau di data itu akan ada 3 jenis. Jenis pertama yang disebut dengan data diskrit atau kategorikal. Pernah dengar nggak? Jenis kelamin itu diskrit, laki-laki atau perempuan, tidak ada di tengahnya. Iya nanti. Iya, Prof. Iya. Pernah dengar. Nah, hasil belajar itu kontinum karena ada nilai di rapot itu dari 0 sampai 100. Nah, juga sering disebut juga kategori data interval. Data kontinum atau data interval di situ ada. Nah, yang dapat dianalisis hubungannya itu data yang bersifat kontinum tadi. Sedangkan kalau yang jenis kelamin seperti ini juga bisa, cuma lalu kan nggak bermanfaat untuk melihat hubungan. Cuma biasanya yang dipakai adalah perbedaan. Jadi apakah ada perbedaan hasil belajar matematika antara yang laki-laki, siswa laki-laki, dan siswa perempuan. Biasanya kalau diskrit itu menjadi pertanyaan perbedaan. Analisisnya nanti beda. Anda tidak bisa menggunakan korelasi produk momen untuk jenis kelamin, nggak boleh. Sudah dapat statistik belum? Kok diem semua? Sudah. Statistik yang untuk menguji perbedaan namanya apa? Lilly Force mungkin Prof ya. Kalau untuk menguji hubungan namanya apa? Hubungan Korelasi. itu korelasi. Korelasi. Apalagi? Regresi. Oke. Sekarang untuk perbedaan? Uji. 100. Ya. Jadi beda nanti pertanyaannya kalau hubungan beda pengujinya, kalau perbedaan beda lagi ujinya. Ya, oke. Bagus. Baik, kalau begitu kita coba pindah lagi. Masih ada pertanyaan terusan enggak? Apakah tujuan penelitian yang sudah dirumuskan dengan baik? Mari kita lihat tujuan penelitian. Ada komentar? Tadi yang review siapa? Tujuan penelitian. Ya. Saya, Pak. Ya, gimana? Untuk tujuan penelitian, saya mengomentari tujuan penelitian nomor 3, 4, dan 5 sesuai dengan modul yang saya baca karangan Bapak. Untuk nomor 3 yaitu menuntaskan program S2 jurusan MIPA dan seterusnya, sepertinya itu sebaiknya dihilangkan saja, begitu ya Pak? Terus, oke. Ada Iya, yang lain kemudian lagi? menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca, koreksi saya itu juga tidak perlu karena sudah barang tentu itu akan menjadi wawasan. Kemudian yang nomor 5, menambah koleksi perpustakaan Universitas Indah-Vasta juga saya rasa sebaiknya dihilangkan karena itu akan menjadi otomatis akan menjadi koleksi bagi galeri perpustakaan Indah-Vasta. Demikian menurut saya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Menurut saya tujuan penelitian penulis ini terlalu meluas, Pak. Jadi dia tidak spesifik sama yang diteliti. Jadi malah melebar kemana-mana. Kalau yang nomor 1, 2, yang spesifik? Mengidentifikasi untuk mengetahui hubungan perilaku jenis kelamin terhadap hasil belajar matematika. Tadi kan hubungan kan salah ya Pak ya. Harusnya kan kalau jenis kelamin perbedaan ya. Apakah perbedaan itu berarti tadi sudah salah. Tadi di rumusan masalah kan sudah dibahas sama Prof. Kalau salah berarti sebaiknya diperbaikin itu karena nanti kan analisisnya juga berbeda gitu. Kemudian yang kedua mendeskripsikan pengaruh metode terhadap hasil belajar
siswa dengan mempertimbangkan perilaku dan jenis. Nah ini saya juga bingung, Prof. Tadi kan saya ngomong kan ini berarti variabel bebasnya kan computational thinking. Ini berarti variabel terikatnya ada ini dong, perilaku dan jenis clumping terhadap hasil belajar itu bagaimana, Prof? Iya. Apa nggak dipisah-pisah sendiri gitu? Lebih baik dipisah gitu. Kita mulai yang pertama dulu ya. Ya, ya. Tadi perbedaan ya. Perbedaan itu diapain? Anda nanti untuk waktu perbedaan pakai apa? Pakai apa tadi? Uji perbedaan? Menggunakan uji T. Uji T. Uji T itu apa diidentifikasi? Enggak. Di apa? Dibandingkan. Namanya kan uji tadi. Bukan identifikasi T kan? Betul. Iya. Jadi harusnya? Ya diuji. Apa di sini ngomongnya? Tadi kan uji T yang dipakai. Membandingkan. Bukan identifikasi T kan? Membandingkan hubungan. Jadi apa? Membandingkan. Ya menguji dong. Menguji. Kita kan mau menguji. Ya menguji perbedaan. Menguji perbedaan. Iya gitu. Perilaku dan jenis kelamin. Ya, menguji. Iya betul Pak. Karena nanti mau kita uji itu pakai uji T gitu. Nah, kalau ini pengaruh metode akan diuji apa dideskripsikan? Pakai apa ini pengaruh? Korelasi, Prof. Apa? Korelasi. Regresi. Itu uji kan? Ya, itu dideskripsikan apa diuji? Itu jadi pengaruh nanti pakai regresi tadi itu dideskripsikan apa diuji? Ya, tapi dari hasil pengujian. Iya. Jadi menguji juga. Jadi menguji hubungan, menguji ini supaya nanti terjawab bahwa penelitian itu diuji, yang satu pakai uji T, satu pakai analisis regresi. Oke, ya 3, 4, 5, dan 6 ini sampah, nggak usah dibuang aja. Oke, bagus. Jadi si Agung tahu ya sekarang tinggal mengerucutkan mana yang akan difokuskan. Anda boleh fokus pada kemampuan literasi. Kalau cari kemampuan literasi, cari teori-teori yang berkaitan dengan kemampuan literasi. Nggak usah yang lain-lain. Kalau tadi hasil belajar, hasil berpikir, numerik, ya sudah. Itu aja yang banyak dicari. Jangan yang lain-lain. Kalau tadi hasil belajar, juga hasil belajar aja yang dicari sumbernya dan pendukungnya. Sehingga nanti fokus ini. Tapi sudah awal yang baik untuk dapat memfokuskan. Kalau belum aja tulisan kan nggak bisa memfokuskan. Oke? Baik, tepuk tangan dong untuk Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Prof dan teman-teman semua. Ya, oke. Nanti baik. Sekarang kita masuk yang kedua. Boleh masuk yang kedua ya? Punya siapa ini? Ya. Aisyah ya. Oke, Ibu Aisyah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas bab 1 saya yang judulnya pengembangan modul dan video pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi bentuk aljabar kelas 7. Hal yang pertama melandasi adalah bahwa matematika itu kan pembelajaran yang ada di setiap jenjang. Dari SD sampai tingkat kuliah itu akan ada matematika. Dan salah satunya pun di SMP juga ada pelajaran matematika. Tapi pada kenyataannya peserta didik tuh banyak yang sama matematika takut, menganggap matematika itu sulit, mereka matematika itu membosankan, gurunya killer, dan akhirnya dengan anggapan-anggapan seperti itu menghambat proses pembelajaran karena dia udah nganggap matematika itu hal yang menyeramkan, hal yang sulit untuk ditaklukkan. Akhirnya
pada proses pembelajaran pun dia yang awalnya ketemu soal mudah nih, tapi dia udah mikirnya itu sulit. Dan ketika dia udah mikir sulit, dia nggak ada usaha untuk nanya ke guru atau cari nanya ke teman. Nah kan di situ menghambat proses pembelajarannya. Nah hal tersebut berdampak kepada rendahnya kompetensi matematika di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh TIMSS pada tahun 2011, Indonesia itu berada di kategori urutan ke-38 dari 42, di mana skor kemampuan matematikanya itu 386 dengan presentasi pengetahuannya 31%, penerapannya 23%, dan penalarannya 17%. Sedangkan kalau menurut PISA, kompetensi matematikanya itu skornya 300, itu saya salah tulis ya, nulisnya 371, harusnya 379 dengan rata-ratanya 487, berarti kan selisihnya jauh nih, hampir 100 range. Nah dari situ dapat disimpulkan bahwa kompetensi matematika peserta didik di Indonesia itu rendah. Nah berdasarkan hasil studi TIMSS, faktor apa sih faktor yang menunjang yang dapat memperbaiki kemampuan matematika? Nah faktor penunjangnya itu adalah latar belakang keluarga. Apakah dia punya fasilitas belajar yang baik di rumahnya? Apakah keluarganya punya bapak ibunya lulus sekolah nggak? Sekolahnya sampai tinggi atau hanya SD atau bahkan nggak sekolah? Terus ada juga sikap percaya dirinya siswa tersebut. Terus ada juga proses persiapan guru dalam proses pembelajarannya, fasilitas sekolah, kehadiran peserta didik di dalam kelas, dan asupan gizi. Nah, selama pandemi COVID ini, peserta kita itu, guru, orang tua, dan siswa itu kan dipaksa untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau yang biasa kita sebut PJJ atau daring. Nah, di PJJ ini kan berarti kita nggak tatap muka kan, tatap mukanya secara daring. Dan dengan berbagai macam platform yang lain. Nah, tapi kan di PJJ ini siswanya itu dituntut untuk bisa belajar mandiri dengan bahan ajar yang sudah disiapkan oleh gurunya. Nah, saya studi kasusnya di SMP 3 Gunung Sindur. Di SMP 3 Gunung Sindur itu dalam PJJ tools yang digunakan itu Zoom, WhatsApp group, blog atau website, sama YouTube. Nah, hal tersebut didasari kenapa pakainya itu, kenapa nggak pakai Google Classroom atau yang lain, karena mempertimbangkan karakteristik peserta didik, guru, sama sekolahnya. Nah, karena di sana itu, di SMP 3 Gunung Sindur, banyak siswa yang akses internetnya itu terbatas. Dia bisa buka WhatsApp, tapi dia nggak bisa ikut Zoom. Atau dia handphonenya itu udah tidak bisa menginstal aplikasi lain, sudah penuh. Atau bahkan ada yang handphonenya itu gadgetnya satu untuk semua, dipakai ibunya juga, dipakai bapaknya, dipakai sama adik-adiknya, walaupun ada juga beberapa yang fasilitasnya terpenuhi. Sehingga dengan keterbatasan fasilitas tersebut, ketika kita melakukan pembelajaran Zoom pun tidak bisa dilaksanakan setiap pertemuan. Dan ketika dilaksanakan setiap pertemuan pun yang ikut misalnya dari 300 orang yang bisa ikut Zoom hanya 100, berarti kan hanya sepertiganya. Nah, dari situ berarti bertolak belakang sama tadi salah satu faktor penunjang agar kompetensi matematika naik itu kan kehadiran. Di sini dengan keadaan yang seperti ini, kehadiran siswa peserta didiknya kurang, berarti kan otomatis dapat, kalau misalnya studi TIMSS, dapat mempengaruhi kompetensi matematika peserta didik. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan suatu proses perubahan dalam pembelajaran agar tujuan belajar tetap tercapai, pembelajaran tetap menyenangkan, anak-anak tetap berminat, dan kemampuan anak-anak pun dan kompetensi matematika khususnya itu baik. Nah, dalam berbagai macam usaha untuk meningkatkan itu salah satunya ada bahan ajar. Kenapa bahan ajar? Karena kan tadi di PJJ ini siswanya dituntut untuk belajarnya mandiri. Berarti kan bahan ajarnya harus baik nih agar proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Nah, bahan ajar ini kan banyak, ada bahan ajar cetak, ada audio visual, ada belajar interaktif. Nah, di sini yang saya pilih adalah bahan ajarnya itu modul dan video pembelajaran. Kenapa modul? Karena modul itu bisa disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Jadi kan modul kan kita sendiri yang buat, gurunya nih. Otomatis kan guru sudah tahu latar belakang siswanya itu seperti apa. Maka ketika nyusun modul itu bisa disesuaikan dengan karakteristik siswa.
Nah, terus kenapa harus ada video pembelajaran? Karena saya nanya ke beberapa siswa, ke 7 orang siswa, saya tanya ketika saya kasih file materinya aja dalam bentuk PDF, nggak pakai saya jelasin, walaupun di situ udah cara-caranya udah jelas, saya tanya, "Mereka paham nggak sih?" Nah, ternyata mereka nggak semuanya, dari 7 orang itu yang 5 orang bilang dia nggak paham kalau nggak pakai dijelasin, hanya 2 siswa yang mampu paham tanpa dijelaskan. Nah, terus saya tanya lagi ketika kita belajar Zoom, misalnya saya pagi belajar Zoom sama mereka, siangnya saya tanya, "Tadi pagi Ibu belajar materi tentang apa sih ke anak-anak?" Nah, anak-anaknya pun yang bisa jawab materinya aja tuh hanya 1 orang. Misalnya nggak semuanya, atau misalnya ada anak yang dia tahu materinya apa, tapi dia nggak ngerti. Dia cuma tahu, "Oh, tadi belajarnya segi 4 dan segi 3. Oh, tadi belajarnya ini." Tapi ditanya lagi rumusnya apa, nggak tahu, kayak gitu. Nah, berarti dari situ akhirnya saya memutuskan untuk mengembangkan modul sama video pembelajaran, di mana kalau ada video pembelajaran kan nanti videonya itu bisa diulang-ulang kan, anak-anak bisa mendengarkan, kayak gitu. Terus untuk materinya, kenapa dipilih untuk materinya bentuk aljabar, karena saya nanya sama rekan saya, guru kelas 7, materi apa yang sulit di semester 1 untuk diajarkan. Nah, beliau bilang yang sulit itu bentuk aljabar sama persamaan linear satu variabel. Nah, apa yang sulitnya adalah ketika anak itu dapat soal cerita, dia nggak bisa untuk soal cerita ini kalau dijadiin model matematika seperti apa sih? Kalau kayak cuma ditanya 1x tambah 2x dia paham, tapi ketika soal cerita dia udah bingung sendiri. Nah, di situ makanya saya memilih untuk materi aljabar dengan fokus di kemampuan pemecahan masalah, karena materi aljabar ini kan dipakai berkelanjutan di materi-materi sebelumnya, ibaratnya materi dasar. Ketika materi aljabar yang nggak bisa, maka anaknya kan akan susah untuk di materi-materi selanjutnya. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul itu pengembangan modul dan video pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi bentuk aljabar. Dengan adanya Banajar ini diharapkan membantu menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, membuat peserta didik berminat belajar, serta mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, identifikasi masalahnya ada beberapa, ada kenapa pendidikan penting, kenapa matematika dianggap sulit, dan lain-lain. Akhirnya saya membatasi masalahnya itu di pengembangan modul dan media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan materi bentuk aljabar dan uji coba produknya di kelas 7 di sekolah di SMPN 3 Gunung Sindur. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana proses pengembangan modul dan video pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi bentuk aljabar kelas 7. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diberi pembelajaran menggunakan modul dan video pembelajaran. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui proses pengembangan modul dan video pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi bentuk aljabar kelas 7. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang diberi pembelajaran menggunakan modul dan video pembelajaran. Dapat ya itu banyak manfaatnya, ada manfaat teoretik sama praktis. Itu Bapak dan Ibu dan Prof. Mulyani yang bisa saya paparkan terkait bab 1 ini. Suara saya ada kan ya? Iya, nunggu Prof dulu, Bu Aisyah. Iya. Sudah, Prof. Sudah selesai ya, maaf tadi saya tinggal sebentar. Iya, nggak apa-apa, Prof. Baik, ada. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasannya dari pertanyaan pertama. Oke, dimulai yang pertama. Apakah
ada latar belakang masalah yang menunjukkan cita-cita atau keinginan yang ingin dicapai? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Ada pada paragraf terakhir kalimat kedua, dengan adanya bahan ajar ini diharapkan dapat membantu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, membuat peserta didik semakin berminat untuk belajar serta mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Apa garis besar apa ya belajar mandiri melalui mode dapat Oke, ada lagi yang lain? Mungkin ini Prof. Ya. Adanya kasus sulitnya siswa mempelajari aljabar dan persamaan linear satu variabel dalam soal cerita. Ini berkaitan dengan siswa ini membutuhkan kemampuan khusus untuk menganalisa soal cerita ke dalam bahasa sehari-hari. Biasanya kan kalau di SD aja kan misalnya 10 kilo apa-apa ditambah nanti baru sama-sama kilo kemudian gram. Ini anak-anak lebih susah membacanya dulu sebenarnya, kontekan ke bahasa matematika. Jadi, oke. Itu aja. Ada lagi? Oke, bagus. Ada lagi? Ada, Prof. Ya. Di paragraf ke-6, di situ ada perubahan dalam proses pembelajaran matematika di masa pandemi agar tujuan pembelajaran matematika tetap tercapai. Jadi cita-citanya yang mana? Cita-citanya tujuan pembelajaran matematika tetap tercapai walaupun di masa pandemi seperti itu, Pak. Oke. Yang berikutnya? Kemudian, menciptakan atmosfer pembelajaran matematika yang awalnya menyeramkan bisa menyenangkan. Ini seperti itu aja, Prof, tambahannya. Terima kasih. Ada lagi? Ada, Prof. Ya. Kalau saya sih di alinea 11 itu yang menjadi titik kuncinya, itu bagaimana modul yang sudah dikembangkan serta video pembelajaran matematika itu dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi bentuk aljabar kelas 7. Itu menurut saya, Prof. Oke. Ada lagi? Oke, ini juga sama kasusnya unik sama dengan yang pertama tadi. Jadi ini waktu latar belakang ada banyak ternyata, walaupun kemudian mengerucut. Jadi latar belakang ini ada bertingkat, berbeda dari yang pertama. Tadi ada yang bertingkat. Tadi yang pertama kan, yang satu pertama adalah tadi apa? Pembelajaran matematika yang menyenangkan, ya kan? Sehingga gap-nya ternyata dalam kenyataan menakutkan. Yang kedua, hasil belajar matematika yang jelek. Kemudian gap-nya adalah hasil belajar matematika yang baik, gap-nya menjadi yang jelek. Ini yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah. Jadi ada 3 ini. Nah, oleh karena itu saya kira untuk Aisyah tadi ini harus dikerucutkan mana yang jadi fokusnya. Misalnya Anda fokus saja misalnya pada yang bermasalah yang pertama, ya, yaitu pembelajaran matematika yang menyenangkan. Itu sudah luar biasa nanti. Bagaimana membuat pembelajaran matematika yang menyenangkan, tetapi dalam kondisi pandemi. Kan begitu ini ceritanya. Atau Anda bisa fokus pada hasil belajar matematika yang tinggi, tetap tinggi, ya, dalam keterbatasan masa pandemi. Atau kemampuan memecahkan masalah matematika melalui atau dalam kondisi pandemi. Jadi Anda bisa 3 fokus loh ini. Ini bisa 3 jenis penelitian nanti ini latar belakangnya. Jadi Anda bisa fokus salah satu dari 3 itu. Nah, kalau fokus salah satu dari 3 itu, Anda yang bicara yang lain harus
di baba dikurangi, lebih banyak yang difokuskan. Misalnya Anda bicara mau yang membuat yang menyenangkan, yang lain ngomongnya sedikit gitu. Kalau Anda mau yang hasil belajar, maka yang persoalan menyenangkan sedikit, jangan terlalu banyak, dan seterusnya. Jadi ini Anda tinggal fokus. Nah, gap-nya sekarang kita berikut. Ada nggak gap yang disajikan? Pertanyaan berikutnya. Ada dok, ada Ya, Profesor. ya, apa? Itu di latar belakang kan dibilang selama pandemi ini akses internetnya para siswa itu sulit. Lalu HP-nya nggak mendukung, HP-nya pakainya bergantian. Sementara kan penelitiannya mau buat video. Nah, bikin video itu kan nanti kalau diakses kan harus perlu akses internet yang bagus. Perlu HP yang mumpuni untuk mendownload videonya itu. Jadi saya pikir agak sulit juga begitu. Masalahnya di situ. Terus Gap juga itu gap antara apa dan apa sih sebenarnya? Gap antara kenyataan dan harapan ya. Yang harapannya apa? Harapannya bisa iya, dengan buat video itu anak-anak belajar matematika aljabarnya lebih mengerti. Tapi kenyataannya kan ya itu kesulitan dari akses internetnya itu. Jadi nggak nyambung sama yang pertama tadi ya? Iya. Yang nyambung yang mana? Bikin modulnya juga seperti apa? Itu kan juga itu riset pengembangan itu modul dan video itu. Agak luas. Ada lagi yang lain? Gap yang lain? Gap dari satu tadi loh. Yang mana? Prof. Halo. Ya, silakan, saya dengar. Ini ada gap menurut penghasilan pengamatan saya di sini antara pengembangan modul dan video pembelajaran matematika dengan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Itu gap-nya, Dok. Oke. Yang lain? Stasiun. Enggak, itunya depan. Oke. Ada data pendukungnya enggak? Enggak ada. Belum ada, Dok. Tidak ada, Prof. Ada pendukungnya enggak? Data pendukungnya? Tidak. Masa? Oke. Kalau Ada yang ketemu yang lain? Ada, Dok. Pendukung. Ke modulnya sih. Apa? Kalau saya sih modulnya, dia memfokuskan ke modul. Di situ disebutkan bahwa menurut Sugiantoro bahan ajar dapat berupa bahan itu saja sih, modul, handout. Kemudian menurut Bella, modul dapat digunakan secara tepat dan bervariasi serta meningkatkan motivasi dan gairah belajar. Sedangkan video pembelajaran merupakan data yang tersaji itu hanya sedikit, hanya berupa keterangan atau penjelasan saja. Itu menurut saya, Prof. Gap tadi kan gap dengan nomor 1 loh ya. Data ini data untuk menunjukkan gap yang kaitannya dengan latar belakang tadi. Latar belakang tadi ada 3 kan, bisa hasil belajar, bisa yang menyenangkan dan pemecahan masalah. Itu harusnya. Ada enggak di antara 3 tadi? Yang hasil belajar ada, Prof. Yang modul pembelajaran yang menyenangkan. Coba, ada enggak? Menarik ya? Oke. Baik, kalau gitu ini karena waktunya sudah habis, ini kita lanjutkan minggu depan. Enggak apa-apa, kita diskusi ini lebih baik. Karena ini pokok masalah yang penting, ini bagus. Cuma saya ingin nambah 1 pertanyaan. Nanti Anda dulu ya. Di sini. Oke, kelebihnya apa aja ini saya kira. Apakah kelebihan dari tulisan ini
apakah ada kelebihannya enggak dari ini dibanding dengan yang pertama. Oke ya? Oke, kita lanjutkan minggu depan, enggak apa-apa. Karena waktunya sudah habis. Dan oke, sudah saya simpan. Baik ya, ternyata menarik ya. Sebelum kita tutup, ada 2 menit. Pertanyaan saya, kita kan baru sekali ini kita melakukan review kasus untuk mata kuliah kita. Saya ingin dapat mendengarkan pendapat Anda gimana? Silakan. Yang kita lakukan ini. Sangat menarik dan bermanfaat, terutama pada kita yang ingin memperdalam lagi untuk bikin cases, Prof. Ya, banyak kesalahan-kesalahan awal yang kita dapatkan dari penulisan kita. Oke. Ada lagi? Ya, saya Prof. Ya. Prof. Silakan. Saya ya satu lagi manfaatnya banyak. Kalau itu Maaf putus-putus tuh suaranya. Sebenarnya kita Karawang nggak ada ya? Oke, ada lagi yang lain? Saya, yang Prof. lainnya dapat jelas. Oke, silakan. Saya, Prof. Silakan. Saya, Prof. Ya, silakan. Saya lebih terbantu, lebih memahami, Prof. Jadi lebih ngerti sekarang kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan ya selama penelitian. Itu ternyata banyak sekali kesalahan yang sering saya lakukan. Yang tadi suka melebar, latar belakangnya kemana-mana. Yang gitu Prof ya. katakan tadi, ya sekarang lebih bisa menyempit ke pokok masalah intinya. Terima kasih, Prof. Oke. Ada yang lain? Bagi yang dikritisi, Prof. Pak? Ya, boleh. Ya. Ya. Pak Agung dulu, silahkan Pak Agung. Baik, terima kasih, Prof. Saya kira ini menarik karena memang ada beberapa dari perilaku juga menambah kesadaran bahwasanya banyak juga kekurangan, kesalahan, dan tentunya untuk menahan ego. Nah, ini kaitannya dengan perilaku, Prof. Jadi bukan hanya pengetahuan, ternyata dalam kegiatan hari ini kita juga dapat pembelajaran dan sikap. Saya kira ini sangat bermakna. Terima kasih, Prof. Oke. Ini ada yang buka lagi, siapa? Satu lagi, Prof. Oke, boleh satu lagi. Kalau saya sih yang menjadi yang catatan buat saya adalah to the point. Kalau menurut Profesor, to the point, apa yang jadi latar belakang masalah kita, jangan melebar kemana-mana, jadikan fokus saja satu gitu kan. Apa yang akan kita harapkan dari penelitian itu, apa yang menjadi landasan kita, cari latar belakangnya, kemudian cari data pendukungnya, fokuskan ke satu titik, itu yang jadi harapan, serta tidak ada gap antara harapan dan kenyataannya. Itu saja, Prof. Terima kasih. Oke, itu saya kira refleksi yang baik yang ada ini. Jadi memang kelemahan tesis yang ada itu latar belakang itu panjang banget, tetapi yang relevan nggak banyak seperti tadi. Dan oleh karena itu Anda coba refleksikan pada yang Anda tulis untuk mencoba mempertajam lagi. Sebenarnya kadang-kadang latar belakang itu 5-6 halaman itu sudah cukup. Ini rata-rata 12 halaman, 13 halaman. Tetapi dipilih memang yang relevan dan langsung to the point. Oke. Tapi untuk lebih tajam lagi kita akan bahas mungkin sepertiga waktu untuk sesi ke depan punyanya Aisyah ya. Karena itu menarik juga masalahnya dan mungkin dapat memberikan inspirasi untuk pentajaman bab 1 untuk Anda yang lain. Baik, saya merasa juga enjoy diskusi ini. Tidak apa-apa, cuma supaya lebih cepat bagi yang belum melakukan analisis atau review silakan lakukan karena nanti akan dikumpulkan juga hasil review kita. Oke. Baik, kalau begitu kita tutup. Marilah kita tutup dengan berdoa. Mulai. Ini nggak ada. Selesai. Nah, terima
Terima kasih. Ada satu ternyata saya yang lupa. Maaf. Emang ada ya kereta yang Karena minggu depan kita akan melanjutkan pada berikutnya. Tolong ini di screenshot atau di foto supaya Anda menyiapkan juga jawaban pertanyaan ini. Mungkin ketua kelas saja memfoto, habis itu di-share ke yang lain ya. Sebentar Pak, menunggu. Kelihatan kan? Jelas. Ini? Jelas? Oke. Baik, mari selesai juga kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Silakan kalau mau live. Bikin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup ya. Oke. Terima kasih.